Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur. Oke, video kali ini ada garapannya mesin inverter las Black Rhino. Mesin las Rhino TIG 160E ya. Ini mesin las Rhino yang bisa TIG, bisa MMA, bisa argon. Jadi ada dua fungsi, yaitu MMA pengelasan biasa dan TIG atau argonnya pakai gas argon. Ini kiriman dari beliau yang ada di Pekalongan, Pak Hardianto ya. Kerusakannya sebentar tak baca dulu. Ini udah tak bongkar tapi belum saya apa-apakan ya lur. Saat durungnya mati nek apa ini? Nek golas argon sekitar 3 menit OC, saklar di off terus di on meneh urip. Dadine on off akhirnya mati total. Tolong diakali ya Mas ben iso ngurip meneh. Karo platinane dicek Mas. Oke, siap. Jadi mesin inverter las ini kata beliau sudah pernah diservis ya. Betul, di sini ada beberapa solderan yang acak-acakan. Saya bilang acak-acakan karena ya kurang rapi aja ya. Ya bukan kurang rapi sih. Ini kesalahan mungkin pas ngopot dioda bridge atau dioda kiprok ini kok bisa kayak gini. Kenapa dicopot? Dikira ini rusak dioda nih. Terus ini NTC sama NTC ya, PTC apa NTC ini? Ini kok di bawah ini dibalik ini gimana ya maksudnya? Terus bagian IGBT juga sudah ada bekas solderan yang ada resistor di sini. Bagian dioda ultrafast ada 4 dioda ultrafast yang ini udah bekas solderan. IGBT juga bekas solderan. Terus ini 7815 dan 7805. Karena nggak ada displaynya, nggak dipakai ya ini ya. Ini kan nggak ada display digitalnya, jadi 7805 ini nggak dipakai untuk display, tapi dia dipakai untuk apa ini ya? Nanti coba kita cek. 7805 setahu saya untuk display ya. 7815 untuk PWM dan driver PWM. Ini sudah pernah diotak-atik, tapi gagal atau belum berhasil ya. Untuk PWM-nya sendiri di sini MOSFET IRF-nya, MOSFET driver-nya ada di bagian sini ya teman ya. Ada di bagian PCB sisir atau PCB yang berdiri ini. Include dengan IC PWM dan OM-nya. Nih, di sini. Nanti kita copot ya karena mesin lastik biasanya bermasalah di PWM juga. Jadi ini yang mati total, teman. Lihat. Ini sudah saya seri pakai bulam, lihat bulamnya. Jadi pas sempat pertama kali saya nyalakan tuh sempat nyala langsung redup ya. Berarti ada arus yang masuk untuk mengisi ke bagian elko primer ya. Jadi kan tapi ini nggak nyala lagi, nggak tahu kenapa, cuma nyala lampu power on off nya aja. Kipas juga nggak muter otomatis ya karena indikator juga nggak ada respon apa-apa. Jadi power supply nya ini mati total. Tapi tadi sempat saya nyalakan pertama kali itu ada arus yang masuk, ditandai dengan bulam yang nyala terang langsung redup untuk mengisi elko primernya, tapi bagian switching power supply-nya nggak bekerja, mati total. Oke, langsung aja kita bongkar ya, kita eksekusi, kita cabut dulu IGBT-nya biar nggak ada masalah. Takutnya IGBT jebol, nggak tahu juga kalau IGBT-nya yang jebol ya. Jadi kita lepas dulu sekalian ngecek IGBT, terus kita normalkan dulu untuk power supply-nya, switching-nya kita normalkan dulu, baru kita menormalkan atau kita ngoprek bagian PWM-nya lur. Dan nanti untuk high voltage-nya suruh ngecek juga ya ini. Oh ya, ketika masalah mati total untuk elko di sini harus dikosongkan dulu teman ya. Bahaya kalau nggak dikosongkan, bisa nyetrum ya. Ini dikosongkan pakai alam bolang atau disortkan pakai gagang solder. Tapi jangan disortkan langsung ya, ngerusak elko. Bisa disortkan dengan ini solder ya, bisa untuk mengosongkan tegangan yang ada di elko primer. Ini kalau nyentrum bahaya loh. Dan tadi juga masalahnya kan yang pertama OC ya, atau lampu overcurrent-nya nyala. Berarti ya otomatis BWM ini juga bermasalah. Jadi kerusakan mesin las Rhino TIG ini komplikasi nih. Yang pertama OC nyala, yang kedua mati total, dan yang ketiga sudah dioprek-oprek seperti ini. Semangat pokoknya, jos. Oke, MOSFET IGBT udah tak lepas dan saya cek masih bagus ya, masih oke semua antara pin gate, kolektor, emitter. Sekarang ini MOSFET PSU K3878
Saya akan coba tes. Wah, ESR ku ya dirombak ini, itu dimodif. NEMOS GDS ya, masih bagus. MOSFET-nya PSU masih bagus ya, berarti bukan MOSFET-nya. Tapi coba kita nanti telusuri apa yang menyebabkan PSU-nya tidak bekerja atau mati total. Nanti kita oprek bagian driver PWM PSU-nya. Kebanyakan ada dioda dan sender yang short atau bocor ya. Modul PWM sudah terlepas, nanti sempat saya cek ada beberapa MOSFET yang short antara kaki GDS-nya, tapi ini nanti aja. Ini untuk bagian power supply-nya sudah saya oprek tadi ya. Ada yang saya ganti. Ini resistornya putus ya. Ini jalur ground dari primer, dari outputnya rectifier dioda ke elko, groundnya menuju kaki source-nya MOSFET ya, kaki paling kanan. Ini jalur groundnya putus. Resistor 2,2 ohm sudah tak ganti. Ada dioda 4,8 juga udah tak ganti, dan ini sementara saya pasang di bawah dulu untuk ngecek ya. Ini saya nyalakan. Oke, ambulan nyala terang langsung redup, dan lihat kipasnya udah muter, udah nyala ya. Kita cek dulu tegangannya. Di sini saya anehnya ada tegangan yang harusnya 15 volt tapi kok cuma 5 volt. Ini tegangan output power supply utama 25 volt stabil. Ini IC regulator harusnya 7815 kok diganti 7812, maksudnya gimana ini ya? Padahal ini untuk driver juga ya, 15 volt ini untuk driver PWM menuju trafo GDT. Trafo GDT ini dia salah satunya harus butuh 15 volt, karena 15 volt juga dibutuhkan untuk tegangan ke driver MOSFET ya, ke MOSFET IRF ini, ke kaki source-nya P channel butuh 15 volt agar output drain-nya nanti ketemu 8,5 volt atau 9 volt ya. Karena untuk mesin las ini kan IGBT ya. Untuk driver PWM-nya, output PWM-nya itu 8 sampai 9 volt, enggak 15 volt. Beda kalau mesin las yang pakai MOSFET itu tegangan output driver MOSFET-nya 15 atau 14 volt. Kalau IGBT ya mentok-mentoknya 9 volt atau 7,8 lah, 8,2 biasanya. 25 normal. Ini input kaki pertama 7812, harusnya ini 7815, nanti saya ganti ya, salah ini. 25 kaki nomor 1, kaki outputnya kita cek. Ini yang membuat saya agak heran, aneh ya, kok bisa 5 volt, cuma 5 volt lur. Ini kayaknya IC regulatornya rusak ya. Dan ini kenapa ini nggak tahu yang ini ya. Ini outputnya 0 malam, nggak ada, karena inputnya 5 volt, harusnya inputnya 15 ini yang kedua, yang IC kedua. Karena IC kedua ini untuk display ya, nggak terpakai karena nggak ada displaynya. Yang pertama ini yang penting 7815, soalnya 7815 dia digunakan untuk supply PWM, IC PWM KA3525 dan op-amp-nya, serta untuk tegangan source-nya MOSFET driver ya. Tegangan 15 volt di sini sangat penting ya. Tapi di sini kok hilang. Gua tak cari dulu. 25. Oh, yes. Ini loh. Ini resistor fuse untuk ke driver MOSFET ini. Oh, 25 ya lur, sorry. 25. Dia pakai 25 lur. Tapi outputnya yang kecil ya, outputnya sekitar ya mungkin mentoknya 12 volt, tapi saya lupa. Nanti coba saya cek lagi, saya revisi ya ralat ya. Untuk source-nya itu dari 25, sorry lor, yang 12 ini berarti ke PWM berarti ya. Tapi kok cuma outputnya kok cuma 5 volt, sorry ya. Yang ini aneh ya, 5 volt, padahal ini 7812 tapi outputnya kok 5 volt. Sorry ya, saya ralat, saya revisi. Yang ke kaki source-nya driver MOSFET P channel ke MOSFET IRF 9Z24N atau sejenisnya yang P channel itu source-nya yang untuk mesin laser Inno 160E ini diambilkan dari 25. Ini ada air fuse-nya nih. Ini air fuse 1 ohm biasanya atau 2,2.
Ini R-nya juga gosong nggak ya lur? R-nya gosong lur. Ini tegangannya 25. Inputnya resistor ya. Nah ini. Oke, nanti resistornya sekalian saya ganti ya, pakai 1 ohm aja. Oke, jadi tinggal ganti IC-nya nanti. Untuk PSU sudah normal, tinggal nanti ganti itu ya, IC regulator 7812 ya. Sama ganti ini IC PWM KA3525 dan op-amp-nya sekalian ganti MOSFET-nya yang bermasalah tadi ya. Nah, udah berubah wujud. PWM-nya udah berubah wujud kayak gini ya. Udah tak ganti ini yang rusak, terutama di IC PWM udah tak ganti baru original KA3525 ori ini, beserta konektornya atau soketnya. Ini CATX40 juga udah tak ganti baru lur. Wanyir pokoknya anyar kabeh pokoknya. Oke, terus ini transistor driver Y1 Y2 udah tak ganti, ada 4 biji. Ini MOSFET nya saya ganti besar, awalnya kan MOSFET SMD ya, ini kilo awalnya kan MOSFET kayak gini cowili ya, kayak gini ya. Udah tak ganti baru pakai IRF 9540 untuk P channel dan N channelnya IRF 540N. Oke, nanti tinggal pasang di sini. Dan ini untuk 7812 nya nanti sekalian saya ganti ya lur. 7812 Oke, kapan kita nanti ini saya kembalikan ke bawah karena udah normal untuk PSU nya. Dan nanti kita akan ngecek frekuensinya pakai multimeter dan osiloskop. Oke, lanjut. Oke, sudah terpasang dan ini tadi ada yang ganti ya. Sender 15 volt ada satu yang rusak, kapasitor 100 NF udah tak ganti. Ini udah terpasang posisi on dan ini posisi argon. Yang multimeter yang merah yang unite untuk ngecek tegangan gate-nya IGBT di driver setelah trafo GDT ya. Resistor ini belum tak ganti, nanti diganti ya, 10 ohmnya ganti semua untuk air gate-nya. Dan untuk multimeter yang fluk untuk frekuensi di driver PWM, sedangkan itu osiloskopnya nanti lihat gelombang PWM-nya lur. Coba pindah ke MMA, lihat perubahannya. Oke, saya lepas malan, copot. Tegangan gate-nya IGBT 15 volt AC, frekuensi 49,7, sama ya dengan di osiloskop itu. Dead time-nya udah bagus, frekuensi 49,8 atau 49,799. Duty cycle-nya 54% dan VRMS-nya di PWM, di MOSFET driver PWM di sini 13 volt 13,2 stabil ya. Ini yang ini tegangan gate-nya IGBT yang nah ini. LED-nya juga sudah nyala itu. Ada LED. Ya. LED-nya di driver gate IGBT sudah menyala ya. Soalnya kan sudah normal untuk PWM-nya. Sip, siap dipasang IGBT-nya. Dan sekarang kita coba pindah ke mode argonnya teman ya. Kita pindah ke mode argon. Oke, akan 0 karena ini belum di on kan. Kita coba pencet ini, di shortkan pakai obeng ya. Lihat perubahannya. Oke, saya off kan, off. Saya on kan lagi. Oke, frekuensi langsung naik. Saya lepas lagi. Oke, 0. Mantap ya, sudah sip. Coba sekali lagi. Cetik. Oke. Sip. Lihat kedipan LED-nya. Saya off kan. Tik. Saya on kan lagi. Cerik. Off kan lagi. Cerik. On lagi. On. Nah, sudah mantap. Udah berhasil berarti, tinggal pasang IGBT dan nanti ganti untuk resistor gate-nya ini ya teman ya. Resistor gate-nya yang di belakang nanti saya ganti semua untuk air gate-nya, resistor gate biar lebih awet IGBT-nya nanti.
Oke, nanti siap tes untuk pengelasan ya. Oh ya, sebelum pasang IGBT tadi ya kan sebelumnya cek ya, dioda dari outputnya sini short. Pas tak lepas ternyata pas dicek pakai multimeter satu persatu dia nggak short men. Lihat sebentar saya tunjukkan. Ini pas tadi pasang di PCB itu short. Kemungkinan gara-gara ini ya. Ini kan di jumper nggak tahu nih, katanya pernah diservis ke tempat bengkel TV tapi malah tak karuan. Kayak gini ya, ini di jumper nggak tahu masuknya apa ini. Diodanya juga nggak apa-apa sebenarnya, sampai aja sebenarnya. Tapi tadi pas kepasang di sini juga banyak jalur mengelupas ternyata ya. Di jalur output diodanya itu mengelupas temen. Inputnya dari trafo juga ini, nih mengelupas. Kemungkinan itu yang menyebabkan tadi short ya. Kita cek coba pakai dioda, pakai multimeter antara kaki katoda dan anodanya. Probe hitam di katoda, probe merah di anoda. Oke, ini normal ya. Oke, saya pastikan normal pakai ISR ya teman ya. Kita coba pakai ISR meter. Ini yang mencurigakan. Ini semuanya normal ya diodanya, tapi tadi kok anehnya pas dicek dari outputnya kok short, nggak tahu kenapa. Oke, normal ya dioda. Yang kedua normal harusnya karena semuanya oke ya. Pas tak lepas dari PCB ternyata normal, berarti PCB-nya yang short ya, ada jalur yang short. Normal semua, ini udah tak lepas juga. Yang mencurigakan saya kira yang tadi saya lepas posisinya pengancingnya ini skrupnya lepas, nggak tahu kenapa juga kok dicopoti. Sembuh kok. Tukang servis TV nyervis mesin las malah ini. Mungkin ya juga belum berpengalaman nyervis mesin las ya, terus mungkin beliau nyoba-nyoba di gonta-ganti, dicopot-copoti semua, akhirnya ya seperti ini. Mungkin belum berpengalaman karena pengalamannya kan servis TV, mungkin beliau ya yang nyervis itu. Terus ini ada garapan mesin las kok beliau nerima di garap, mungkin ya belum berpengalaman, jadi ya agak gimana gitu hasil garapannya ya, semuanya diacak-acak. Padahal bagian itu nggak rusak sebenarnya. Ya itulah pentingnya pengalaman lur. Normal semua ya lur. Berarti bermasalah jalurnya. Saya coba oprek dulu. Oke, IGBT udah terpasang dan lihat kita pindah ke MMA ya. Lihat lampu hijau udah nyala. Sekarang kita cek untuk outputnya. Oke, outputnya 120 volt. Kita coba argonnya lur, matikan dulu. Kita coba argonnya sekalian ngecek platina. Oke, udah mantap ya, udah sip. Dan ini sudah jos, tinggal ngetes di las nanti ya. Oke.